Timnas Indonesia U20 harus memulai laga pertama di grup C Piala Asia U20 2025 dengan kekalahan. Berjumpa dengan Iran, Timnas U20 yang diasuh oleh pelatih Indra Safri harus takluk dengan skor telak 3-0. Bermain di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Kamis 13 Februari malam, Timnas Indonesia mengandalkan pemain-pemain seperti Kadek Arel, Iqbal Gwijangge, Welber Jardim hingga Jan Schraven. Meski tampil dengan skuad terbaik, namun Iran justru mengancam lebih dulu lewat tembakan Muhammad Dindar di menit kedua. Beruntung, bola masih belum mengarah ke gawang. Namun, hanya beberapa menit berselang, Hashim Nafari sukses merobek gawang Indonesia. Bola sundulan bek Iran itu mengenai pemain Indonesia sebelum akhirnya masuk ke gawang Ikram Al-Ghifari. Gawang Indonesia nyaris bobol lagi di menit ke-18. Amir Razak Ginia menanduk bola, namun masih bisa ditepis oleh Ikram. Indonesia belum mampu membuat ancaman ke gawang Iran sampai laga berjalan setengah jam. Gol tambahan tak kunjung lahir di sisa babak pertama. Indonesia tertinggal 0-1 sampai turun minum. Indonesia punya peluang saat babak kedua baru berjalan hitungan detik. Jan Schraven yang berada di mulut gawang gagal menanduk bola dengan baik. Tak lama kemudian, Muhammad Ragil melesakkan tembakan dari jarak jauh. Namun bola yang dilepaskan masih sedikit tinggi dari target. Indonesia nyaris merobek gawang Iran di menit ke-57. Marcelinus Ola yang masuk di babak kedua melepaskan tembakan keras, namun bola masih bisa diblok oleh kiper. Indonesia kemudian tertinggal 0-2 di menit ke-63. Bola tembakan akrobatik Ismail Golizadeh sukses merobek gawang Ikram untuk kedua kalinya. Gawang Ikram kembali harus bobol ketiga kalinya di menit ke-73. Mobin Degan membuat Indonesia terluka lewat sundulan dengan memanfaatkan bola dari sepak pojok. Indonesia gagal mencetak gol sampai dengan laga tuntas. Kekalahan 0-3 ini membuat Indonesia di dasar klasemen grup dan Iran berada di puncak klasemen. Dengan kekalahan telak 3-0 di pertandingan pertama, Timnas Indonesia U20 harus memenangkan 2 pertandingan yang tersisa jika ingin lolos ke babak berikutnya. Di pertandingan kedua nanti, Indonesia akan berhadapan dengan lawan yang lebih berat yaitu Uzbekistan yang notabene merupakan juara bertahan. Jika kalah di laga ini, Indonesia hampir bisa dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Itulah mengapa Indra Safri perlu dengan segera membenahi kekurangan-kekurangan skuad Garuda agar mereka bisa mencuri kemenangan krusial melawan Uzbekistan di akhir pekan nanti. Salah satu penyebab Timnas Indonesia U20 kalah 0-3 dari Iran di Piala Asia U20 2025 yang pertama adalah karena permainan solid dari Iran. Alhasil, sejumlah serangan yang dilancarkan Timnas Indonesia U20 terus gagal berbuah gol. Sementara itu, fisik pemain Timnas Indonesia tampak mengalami masalah hingga beberapa pemain mengalami kram di pertengahan laga. Para pemain Timnas Indonesia U20 tampak kelelahan meladeni permainan Iran yang begitu mendominasi pada laga kali ini. Iran terus melancarkan serangan hingga berbuah 3 gol, sementara Indonesia terlihat lemah dalam menghalau umpan silang lawan. Beberapa kali, ancaman serangan yang dilancarkan Iran ke gawang Garuda Nusantara berawal dari umpan silang. Yang paling parah, para pemain Timnas Indonesia kerap kalah dalam duel-duel bola atas. Dalam proses terciptanya 3 gol tersebut, para pemain Timnas Indonesia U20 terlihat seperti bengong dan tidak memberikan respon cepat. Hasilnya, bola disambut oleh para pemain Iran, bahkan hingga 2 kali berbuah gol. Gol Hesan di menit ke-5 dan Mobin Dekan di menit ke-70, keduanya tercipta lewat sundulan. Iran tampil begitu tangguh hingga bisa mendominasi jalannya pertandingan. Serangan bertubi-tubi sudah dilancarkan sejak awal babak pertama. Berulang kali, Iran U20 berhasil memanfaatkan sepak pojok yang didapat. Tendangan keras lawan kerap gagal diantisipasi oleh Doni Tripamungkas dan kawan-kawan. Satu aspek lain yang perlu diperbaiki di pertandingan berikutnya adalah chemistry antar lini yang terlihat kurang bagus, terutama di lini tengah dan lini serang. Di 2 lini ini sering terjadi salah umpan, sehingga aliran bola jadi terhenti. Selain itu, para pemain sayap Timnas Indonesia juga terlihat sering mengandalkan aksi individu, sehingga peluang yang mereka ciptakan juga tidak maksimal. Aspek lain yang perlu dibenahi oleh Indra Safri dan para pemain Timnas Indonesia adalah masalah penyelesaian akhir. AFC merilis bahwa Indonesia melepaskan total 11 tembakan di laga kali ini. Namun, hanya 4 tembakan Indonesia yang tepat sasaran. Salah 2 peluang yang seharusnya bisa dimaksimalkan Timnas Indonesia adalah peluang dari Jan Schraven dan peluang Ola. Jika penyelesaian akhir ini bisa dibenahi, skuad Garuda bakal tampil lebih mengancam.